Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tanjung Munjana Putra, NIM saya 3101 1801 2605. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil pekerjaan saya, yaitu perancangan interpretasi arsitektur sistem penjualan dengan metode TOGAF ADM versi 9 pada Marino Collection. Ya, langsung saja. Pertama, pendahuluan. Latar belakang masalah. Marino Collection merupakan salah satu toko yang menjual pakaian dari sekian banyak toko penjualan pakaian. Melihat persaingan pasar yang semakin lama semakin meningkat seperti sekarang ini, maka untuk menjaring konsumen baik di dalam maupun di luar daerah, Marino Collection hadir dengan berbagai variasi dan pilihan jenis baju yang menarik. Marino Collection harus melakukan inovasi strategi agar tidak terlindas oleh pesaing saat ini. Selain itu, melakukan inovasi strategi bisa memperoleh keunggulan kompetitif dibandingkan para pesaing saat ini. Saat ini dirancang enterprise arsitektur yang sesuai dengan acuan yang baku dan menghasilkan blueprint yang selaras dengan kebutuhan bisnis perusahaan. Kemudian ada tujuan dan manfaat penelitian. Pertama, tujuannya adalah dilakukannya penelitian ini adalah mengembangkan sistem penjualan pada Marino Collection menggunakan metode TOGAF ADM. Dan juga ada manfaatnya melakukan penelitian ini adalah membantu konsumen Marino Collection untuk dapat memilih metode pemesanan dengan mudah. Jadi tidak sulit lagi para konsumen ini memesannya. Dan ini adalah diagram TOGAF-nya. TOGAF memungkinkan arsitek dan pemangku kepentingan perusahaan merancang, mengevaluasi, dan membangun arsitektur perusahaan yang fleksibel bagi organisasi. Versi awal TOGAF didasarkan pada Technical Architecture Framework for Information Management atau disingkat TFIM yang dikembangkan oleh Department of Defense US. Semua komponen TOGAF ini menghasilkan kiriman dalam bentuk diagram alir, struktur, definisi, dan artefak lainnya. Dan ini merupakan contoh gambar dari TOGAF ADM. Kemudian ada metode pengumpulan datanya. Yang pertama ada wawancara, yaitu mengumpulkan data dengan melakukan proses wawancara, yakni mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada pihak-pihak terkait pemilik seperti pemilik Marino Collection atau karyawan Marino Collection. Kemudian yang kedua adalah melakukan observasi, yaitu pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara langsung pada proses dan kegiatan bisnis yang ada pada Marino Collection dan bagaimana proses bisnis penjualan yang dijalankan selama ini. Kemudian ada studi pustaka, yaitu pengumpulan data dengan melakukan pengumpulan data sekunder untuk mendukung penyusunan tugas final dengan mengumpulkan data dan informasi. Kemudian ada hasil ya seperti ini untuk mendefinisikan fungsi dan layanan yang ada pada masing-masing fungsi bisnis yang akan dimodelkan dalam bentuk proses bisnis. Untuk pemodelan proses bisnis tersebut dapat menggunakan kerangka kerja yang sudah disediakan TOGAF ADM atau dengan UML diagram pada gambar seperti ini. Misalnya pelanggan melakukan registrasi, kemudian memilih pesanan, melakukan pembayaran, dan admin akan mengecek apakah barang ada, kemudian menggunakan laporan, data pencarian, dan pengelola hanya tinggal mengecek laporan bulanan saja. Kemudian ada perancangan juga di sini, yaitu pada tahapan sistem atau fungsi metrik yang terdapat pada gambar, bertujuan untuk mengidentifikasi keseluruhan fungsi bisnis yang secara umum dilakukan dibuat secara pemerintahan hubungan aplikasi dengan fungsi bisnis adalah dengan cara pertama penetapan penggunaan aplikasi yang digunakan untuk fungsi bisnis. Seperti ini perancangannya, seperti pada gambar. Ya, kemudian ada hasilnya di sini. Pada gambar terdapat sistem aplikasi dan kelas data, di mana pada kolom aplikasi terdapat 8 aplikasi yang akan diimplementasi, yaitu sistem pelanggan, sistem inventory, sistem administrasi laporan, sistem website, sistem sales, sistem kepegawaian, sistem penggajian, dan sistem keuangan. Kemudian ini adalah berikut masing-masing dijalankan oleh Marine Collection yang berjalan sampai saat ini, dimulai dari aktivitas utama
Yang pertama ada pengadaan, yaitu semua barang harus disetok di suatu tempat atau gudang. Kemudian ada operation, pensortiran atau pengemasan, barang disortir, yang mana yang bagus, yang mana yang kurang bagus. Kemudian dikemas sehingga lebih layak untuk diterima oleh konsumen. Kemudian ada outbound logistik, pengiriman, yaitu mengirimkan barang kepada konsumen yang sudah memesannya. Kemudian dari sales dan marketing, yaitu penjualan, dan juga ada servis pelayanan. Jadi kesimpulannya adalah proses bisnis Marine Collection dapat diketahui aktivitas pengelolaan datanya masih dilakukan secara manual dan sederhana. Adanya gap analisis senjangan antara kondisi arsitektur saat ini dengan target arsitektur yang dikembangkan di masa depan. Pada saat implementasi arsitektur enterprise, perlu dilakukan evaluasi ulang untuk menyesuaikan dengan perubahan sistem lama ke sistem baru. Kemudian ada enterprise arsitektur pada Marine Collection dapat dianalisa berdasarkan analisis TOGAF. Dampak dari penerapan enterprise arsitektur terhadap proses bisnis dari Marino Collection adalah terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam proses bisnis Marino Collection. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.